Oke, kita mau tahu perbedaan dari metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik ini metode fisik ya. Pertama kita mau ngebahas dulu tentang metode perpetual. Oke. Metode perpetual. Nah, metode perpetual ini adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Nah, jadi setiap adanya transaksi, dia langsung dilakukannya pencatatan gitu. Itu metode perpetual. Dia mencatat persediaan. Sedangkan metode periodik, ini biar kita langsung buat contohnya di sini ya. Oke. Sedangkan metode periodik atau fisik ya, metode fisik. Ini bakalan aku kasih contohnya. Sedangkan metode periodik dia dilakukan, ini metode sistem di mana menghitung jumlah persediaan di akhir periode. Nah, sedangkan metode perpetual tadi kan setiap ada persediaan yang masuk sama keluar langsung catat. Tapi kalau metode periodik, dia di akhir baru dicatat. Makanya kalau metode periodik ini metode fisik. Dia dicek lagi barang fisik di gudang gitu. Stoknya dicek lagi. Nah, di akhir periode untuk melakukan pembukuan. Nah, contoh transaksinya itu yang kayak mana? Oke, contohnya itu misalnya ada pembelian ya. Ada suatu pembelian, tapi ini pembelian barang dagang ya. Maka jurnalnya itu apa? Kalau di metode perpetual, kita langsung tulis persediaan. Ini jurnalnya itu debit persediaan barang dagang. Kreditnya kas. Nah, misalnya ada transaksi penjualan ya, penjualan barang dagang. Maka yang kita lakukan apa? Kita tulis penjualan. Kas. Penjualan. Ini kalau secara tunai ya, ini secara tunai. Kasnya berapa? Penjualannya berapa? Terus jangan lupa kita tulis persediaannya. HPP. Tulis juga HPP-nya pada persediaan. Persediaan barang dagang ya. Nah, kita tulis, kita langsung mencatat persediaannya. Setiap ada transaksi, kita mencatat persediaan. Sedangkan metode periodik tidak. Dia kalau misalnya ada transaksi pembelian, contohnya nih ya, ada pembelian, ini secara tunai ya. Misalnya ada pembelian, maka tinggal buat jurnalnya itu
pembelian pada kas. Dah, pembelian pada kas. Sedangkan kalau misalnya ada transaksi penjualan, ini secara tunai ya. Penjualan, maka transaksinya kas, debit kas, kredit penjualan. Nah, bisa dilihat ya. Kalau metode fisik, metode periodikal, dia mencatat persediaannya itu di akhir periode. Maka nanti di akhir periode dia bakal menghitung persediaannya di gudang. Ada berapa gitu. Oke, ini kan transaksi secara tunai ya. Kalau cara kreditnya gimana? Gampang ya. Kalau perpetual, pokoknya perpetual ingat aja kita catat itu persediaan. Misalnya pembelian secara kredit, maka persediaan barang dagang pada utang. Karena kita ngutang. Kemudian kalau misalnya penjualan secara kredit, maka piutang pada penjualan. Nah, gitu aja ya. Kemudian metode periodik juga gitu. Pembelian pada utang. Penjualan piutang pada penjualan. Kalau kita menjual barang, pastinya kita orangnya tuh ngutang sama kita. Berarti kita bakal dapat piutang pendapatan kan. Oke. Kemudian gimana kalau misalnya adanya retur penjualan ya. Misalnya ada retur penjualan. Maka gimana dengan caranya kalau kita menggunakan metode perpetual? Kita tinggal tulis aja. Sales return ini maksudnya retur penjualan pada account receivable. Ini nggak apa pakai bahasa Inggris ya, biar kita tahu jadinya. Ini piutang ya. Udah tinggal kita buat aja retur penjualan. Debitnya itu retur penjualan, kreditnya itu piutang. Jangan lupa perpetual itu memakai persediaan. Maka kita buat lagi di sini persediaan. Persediaan bahasa Inggrisnya itu merchandise. Persediaan barang dagang ya. Persediaan pada HPP. HPP bahasa Inggrisnya cost of goods sold. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Ingat, perpetual itu dia mencatat persediaannya. Kemudian kalau periodik ya tinggal kita buat aja biasa aja. Retur penjualan pada piutang. Oke. Kalau metode periodik kita mencatat persediaannya itu di akhir periode ya. Itu bakal dihitung keseluruhannya gitu. Itu metode periodik. Kalau perpetual kan dia langsung gitu. Oke, ini kan tadi ada retur penjualan. Sekarang retur pembelian ya. Kalau retur pembelian dia langsung aja utang pada retur pembelian. Kalau metode periodik utang pada retur pembelian. Tapi kalau metode perpetual ingat persediaan. Maka kita tinggal balikkan aja ini. Jadi kalau metode perpetual itu HPP pada persediaan. Nah, kenapa bisa gini? Karena HPP kalau misalnya kita mengembalikan pembelian kita, pastinya persediaan kita berkurang, makanya debit HPP, kredit persediaan. Kalau periodik tetap ya sama kayak gini aja. Oke, gitu aja guys bedanya. Mungkin sampai sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.